haramnya bagi kita seorang muslim memulai uluk salam dengan assalamualaikum kepada orang-orang kafir dalam kurung non muslim. Satu, yang kedua juga terdapat hadis-hadis yang nanti akan menerangkan tentang tata caranya kita orang muslim menjawab salam yang disampaikan kepada orang-orang non muslim kepada kita. Wastihbabis salami ala ahli majlis. Dan yang ketiga terdapat hadis-hadis yang menerangkan tentang sunnahnya, tetap disunnahkannya uluk salam bagi kita kepada orang-orang yang berkumpul di dalam suatu majelis, suatu tempat yang di majelis itu campur aduk, ada orang Islamnya, ada orang Islamnya, juga ada orang non muslimnya. Yang perlu difahami terlebih dahulu adalah satu, ini menerangkan tentang tata hubungan sosial kemasyarakatan, bahwa di dalam akidah atau ajaran keagamaan itu memang ada hal-hal, ada batasan-batasan yang harus diindahkan dan diperhatikan. Bukan berarti ini adalah kebencian kita kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita, bukan. Tetapi ini adalah satu ajaran, kode etik yang memang batasan-batasannya seperti ini. Menegur sapa itu lintas batas, tegur sapa, menyapa kepada siapapun, saudara sebangsa setanah air, itu lintas batas. Tapi kaitannya dengan ucapan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh agama, ini tentu ada batasan-batasannya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita ini hidup di negara bangsa, bukan negara agama. Negara bangsa yang melindungi semua agama, yang secara resmi disahkan oleh negara. Ini sudah menjadi satu kesepakatan para pendiri bangsa kita. Maka dalam konteks kebangsaan, dalam konteks atau dalam bab kebangsaan, seluruh bangsa Indonesia adalah saudara kita, apapun agamanya. Seluruh warga bangsa Indonesia adalah saudara kita, saudara sebangsa namanya, apapun agamanya. Oleh karena itu, berkaitan dengan interaksi sosial, tata hubungan, seserawungan, bebrayan, kemasyarakatan, kebangsaan, tentu pandangan kita kepada siapapun meskipun beda agama adalah pandangan harmonis, pandangan saling menghormati, saling menghargai, karena sesama anak bangsa yang hidup di dalam satu rumah besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ideologi kemasyarakatannya, yang ideologi kebangsaannya adalah pakai Pancasila. Jadi Pancasila itu ideologi bangsa, ideologi negara, bukan ideologi agama, bukan. Artinya pakem ini pedoman-pedoman yang harus kita perhatikan dan harus kita junjung tinggi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Nah, itu pakemnya diingat-ingat. Kemudian yang ketiga, bab ini jangan sampai menimbulkan gagal faham, kesalahpahaman. Ini adalah kaitannya dengan kalimat khusus, kalimat khusus yang memang menjadi ciri khas ajaran Islam, yaitu kalimat salam yang bunyinya adalah assalamu alaikum. Nah, ini kalimat khusus
yang jadi ajarannya umat Islam, ajaran Islam. Oleh karena ini adalah kalimat khusus yang merupakan ajaran khusus, maka tentu ada batasan-batasannya tanpa mencederai, tanpa mengurangi hormat dan penghargaan kita kepada saudara-saudara kita yang beda agama, tanpa mengurangi itu. Kan yang namanya tegur sapa tidak harus assalamualaikum. Kalau memang kita punya teman, punya tetangga, punya saudara, punya kenalan yang kebetulan tetangga, teman atau kenalan kita itu beda agama misalnya, entah itu Kristen, Katolik, Buddha atau Hindu, kan tegur sapanya tidak harus assalamualaikum. Ngoten saged sugeng enjang, sugeng siang utawa piye kabare, ngoten niku ampun cukup. Ini maksudnya seperti itu. Maka sekali lagi oleh karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu merupakan ajaran salam yang memang khas bagi agama Islam, maka tentu itu berlaku untuk sesama umat Islam. Dan jangan salah paham ini nanti. Nah, meskipun demikian pun Kanjeng Nabi tetap memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Seandainya dalam kehidupan sehari-hari ada sedulur non muslim yang uluk salam kepada kita, ini kan sering itu, masa enggak dijawab? Ada jawabannya, maka nanti ada wa kaifiyatir raddi alaihi. Nomor setunggal an Abi Hurairah, riwayat saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la tabda'u aja ngawiti sapa sira kabeh al yahuda ing wong Yahudi walan nasara lan aja ing wong Nasrani bisalami kelawan uluk salam sing redaksinya adalah assalamu alaikum warahmatullahi niku. Lah terus pripun? Fa idza laqitu mongko ing dalem nalikane bertemu sapa sira kabeh ahadahum ing salah sijine al yahud lan an nasara fi tariqin ing dalem siji dalan fattaru mongko padha meksa sapa sira kabeh hu ing ahadahum ila adyaqihi maring paling sempite tariq, ila adyaqihi maring paling sempite tariq. Rawan nyritakaken ing hadis Muslimun Imam Muslim. Ini harus dijelaskan agar tidak menjadi salah paham. Kanjeng Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah itu bersabda begini, wahai umat Islam, kalian jangan memulai uluk salam dengan bahasa assalamualaikum warahmatullah kepada orang Yahudi atau orang Nasrani atau secara umum orang yang beda agama. Satu. Yang kedua, fa idza laqitum apabila kalian bertemu kepada sebagian dari mereka di sebuah perjalanan yang uyel-uyelan. Nah, torikin di sini begitu, yang desak-desakan. Maka kalian harus menunjukkan martabat kalian, yaitu kalian harus tetap berada di jalan yang longgar. Biarlah mereka yang minggir. Ini dalam konteks khusus loh, dalam kasus khusus, bukan dalam konteks kebangsaan, dalam konteks keindonesiaan bukan. Nah, dalam konteks atau judul keindonesiaan, semuanya memiliki hak yang sama di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia ini. Tegur sapa kepada siapapun itu tentu dianjurkan meskipun beda agama. Tata caranya saja yang diatur gitu. Tata cara ini pun ada tata cara khusus. Tadi sudah tak sampaikan, untuk menyapa saudara non muslim tidak harus dengan
pakai bahasa Islam, pakai bahasa yang merupakan ajaran khusus ajaran Islam. Saged disapa dengan pripun habare saking pundi niki wau, ngoten lak saged. Ngoten. Nah, ada hal-hal khusus, Sugeng Enjang. Kula sering komunikasi dengan dulur-dulur non muslim sering. Nah, tadi kemarin malam ada tamu tokoh Hindu dari Ngawi. Nggih, sugeng sonten Pak Yai. Nggih, jawabane sugeng sonten Pak, matur nuwun rawuhipun. Terus pundi habare? Men nyapa to, tegur sapa to iku? Lak mun tegur sapa ngoten menika. Beliau juga menyadari tentang hal itu. Ketemu dengan saudara non muslim misalnya agamanya Kristen atau Katolik, nggih biasa ketemu, nggih sae, nggih salaman, nggih sugeng enjang Pak Yai, ngoten biasa. Oh sugeng enjang, slamet nggih, kabaripun sae, pun pinara, nggih dahar bareng, jagungan bareng, asik. Kemanusiaan yang jadi sosial kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Nek awake dhewe apian karo kabeh wong menampakkan bahwa Islam itu adalah al-Islam dinus salam, agama yang penuh kedamaian. Islam itu dari kata aslama, yuslimu islaman. Aslama maknane nyelametaken, yuslimu bakal nyelametaken, islaman kelawan nyelametaken temenan. Maka prinsip ajaran Islam itu yang menciptakan, membangun keselamatan, kedamaian, keharmonisan, kerukunan kepada siapapun dan dimanapun. Mula nek ana Islam kok tampil dengan wajah yang sangar, serem, menakutkan, itu justru perlu dipertanyakan. Jari Islam kok sangar, jari Islam kok menyeramkan gitu. Karena Islam itu memang made in Gusti Allah. Innad dina indallahil Islam, itu made in Allah. Bahasa-bahasa itu yang menciptakan Allah. Dan al-Islam itu dari kata assalam, dari assalam, dari aslama, dari salima, aslama. Fi'il sulasi mujaradnya salima, dimazidkan alat wazan af'ala jadi aslama, af'ala yuf'ilu if'alan, aslama yuslimu islaman. Jadi kan harus menampakkan keislamannya. Maka kita semua sebagai santri-santri yang merupakan kader-kader generasi Islam kebanggaan Kanjeng Nabi, ya harus menampilkan wajah Islam yang menyelamatkan tadi, yang rahmatan lil alamin itu tadi. Wa an Anasin lan riwayat saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Anas qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sallama ing dalam nalikane uluk salam alaikum ing atase sira kabeh sapa ahlul kitab sapa wong kafir ahlul kitab, artinya non muslim. Ahlul kitab di sini yang dimaksud adalah orang yang agamanya non Islam dan tidak seagama dengan kita. Fakulu monggo padha jawab sapa sira kabeh wa alaikum ing kalimat wa alaikum. Kanjeng Nabi dawuh apabila ada saudara-saudara non muslim uluk salam kepada kita assalamualaikum, maka jawab saja dengan waalaikum. Waalaikum. Ini salamnya diganti sayang gak apa-apa. Waalaikumsalam. Ngoten niku kan samar niku, samar. Jangan sampai kita itu ketika diului salam terus gak jawab, malah merengut. Niku lah Islam kita tampilkan dengan wajah yang tidak ramah. Waalaikum gitu aja, nggak usah dikasih assalam, jangan waalaikumsalam. Lah kalau kita mengucapkan waalaikum tok nanti terus itu juga paham, lu jawabannya kok waalaikum tok, terus timbang dibatin yang enggak ya ditambahi sayang aja waalaikumsalam. Kalau kayak salam toh disamarkan.
kan nggak apa-apa. Muttafaqun alaih utawi iki ku hadis disepakati Imam Bukhari lan Imam Muslim. Wa an Usamah lan riwayat saking sahabat Usamah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan an-nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku marra iku lewat sapa Kanjeng Nabi. Suatu hari Kanjeng Nabi tindakan kemudian melewati ala majlisin ing atase majelis ki panggonan fihi kang iku tetep ing dalam majelis akhlatun utawi campuran utawa campur aduk minal muslimina saking pira-pira Islam wal musyrikina lan pira-pira musyrik. Wong musyrik wong-wong yang menyekutukan Allah, rupane abadatil ausani pira-pira wong kang menyembah berhala, wal yahudi lan wong Yahudi. Suatu hari Kanjeng Nabi lewat berjalan melewati sebuah majelis tempat berkumpulnya banyak orang yang kebetulan di situ juga sedang berkumpul banyak warga masyarakat. Oleh karena warga masyarakat tentu tidak semuanya agamanya sama. Di situ ada orang-orang Islam banyak, wong-wong musyrik, penyembah berhala juga ada. Terus dalam kerumunan itu juga ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Bagaimana Kanjeng Nabi ketika berpapasan dengan mereka yang campur aduk agamanya itu? Fasallama mongko nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Fasallama mengkonuli uluk salam alaihim ing atase akhlatun minal muslimin ila akhirih sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Kanjeng Nabi tetap uluk salam kepada mereka, assalamualaikum begitu, karena yang dipandang adalah orang-orang Islam yang ada di dalamnya. Itu kan mendoakan. Jadi assalamualaikum itu intinya kan mendoakan semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka semua atau kepada siapapun yang kita jumpai dan kita ului salam. Bukankah mendoakan itu sesuatu yang sangat terpuji? Satu, bukankah mendoakan itu adalah menunjukkan bahwa ada hubungan erat yang bersifat vertikal ke atas antara kita dengan Allah, bahwa segala sesuatu itu sesungguhnya berada di genggaman Allah. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah bukan hanya memikirkan keselamatan kita sendiri, tapi juga memikirkan keselamatan pihak lain, orang lain. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim, disepakati tentang kesohehannya, tentang orisinilnya, tentang validitasnya, bahwa ini benar-benar sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab istihbabis salam wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.